Cerita ini terjadi pada Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya pada tahun 1942 di Samudra Atlantik sebelah utara. Sejumlah kapal perdagangan yang bertolak dari Amerika akan menuju ke Eropa, dikawal oleh sejumlah kapal perang. Prosedur ini wajib dilakukan karena selama perjalanan sering terjadi penyerangan oleh U-boat atau kapal selam milik Jerman. Banyak sekali korban berjatuhan akibat serangan U-boat Jerman, dan ada rombongan kapal berbekalan, dagang, dan pembawa pasukan yang berjumlah 37 kapal dikawal oleh 4 kapal perang ringan, yaitu kapal perang Greyhound, kapal perang Eagle, kapal perang Harry, dan kapal perang Dixie. Kapal perang tersebut dikomandoi oleh kapal perang Greyhound, dan kapal Greyhound dikepalai oleh Kapten Krause, diperankan oleh Tom Hanks. Di awal keberangkatan, rombongan tersebut mendapatkan perlindungan udara dari pesawat tempur sekutu. Namun, pesawat tersebut hanya bisa mengawal di awal saja. Setelah itu, di tengah Samudra Atlantik, rombongan tersebut harus berjuang sendiri untuk mempertahankan diri dari serangan U-boat milik Jerman. 2 bulan sebelum operasi pengawalan tersebut, Kapten Krause bertemu dengan Evie, dan Kapten mendapatkan hadiah berisikan slipper atau sandal dan miniatur kapal. Hadiah tersebut diberikan untuk ucapan selamat karena Krause mendapatkan promosi menjadi komandan dari kapal perusak kelas Fletcher. Kemudian, Kapten Krause menawarkan liburan dan mengajak Evie untuk menikah. Namun, Evie menolaknya karena kondisi dunia masih belum aman atau damai. Kembali ke masa sekarang, penjagaan awal di hari Rabu 50 jam sebelum perlindungan udara datang. Selama 3 hari, Kapten meminta perkembangan dari kepala bagian radar, yaitu Charlie. Selama perjalanan tersebut, hasilnya tidak ada kontak apapun. Tapi ada 2 kru yang bertengkar. Kemudian, Kapten memanggil mereka berdua untuk dimintai keterangan, dan Kapten meminta mereka untuk tidak mengulanginya lagi kalau tidak ingin menyesal. Selagi Kapten memberi teguran, kemudian Kapten dipanggil ke anjungan. Kapten mendapatkan pesan dari komodor kapal dagang bahwa ada transmisi Jerman diperkirakan U-boat berjarak sekitar 15-20 mil. Dan Kapten akan mengejar lokasi U-boat milik Jerman tersebut. Kemudian, Kapten memberitahukan kapal perang lainnya untuk menempati posisinya masing-masing karena ada kontak di jarak 15-20 mil. Lalu, Kapten mengumumkan siaga tempur ke semua kru kapalnya. Kapten menghubungi bagian radar untuk siaga tempur jikalau U-boat Jerman terlihat di radar. Pengejaran pun berlangsung. Kemudian bagian radar mendeteksi satu U-boat Jerman dan memberitahukan posisi setiap menitnya ke Kapten. Setelah itu, U-boat kembali menyelam dan menghilang dari radar kapal. Lalu, Kapten memerintahkan bagian radar untuk menentukan posisi yang tepat untuk mencegat U-boat Jerman. Setelah di posisi, Kapten menyuruh menurunkan kecepatan kapal, dan bagian sonar mulai bertugas. Setiap detik, sonar melaporkan posisi terkini pihak musuh. Sonar melaporkan semakin dekat jarak antara U-boat dengan kapal. Kapten menyuruh bagian senjata untuk standby. U-boat Jerman berusaha melewati kapal Greyhound, tapi bagian sonar memberikan informasi ke Kapten dan dilanjutkan. Kapten menyuruh melepaskan bom ke dalam air. Ledakan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, dan Kapten menyuruh bagian sonar tetap standby. Kemudian, di sisi kapal, kru melihat tumpahan minyak di laut.
Lalu mereka bersorak karena telah berhasil menenggelamkan U-boat Jerman. Dan kapten mengucapkan terima kasih atau memberikan apresiasi kepada bagian sonar. Beberapa saat kemudian, kapten mendapatkan pesan bahwa ada kontak U-boat lain yang telah menyerang bagian belakang rombongan kapal. Kapal dagang Despotiko terlihat terbakar di sisi kapal. Setelah itu, kapten mengumumkan untuk kapal penyelamat Cadena segera menyelamatkan korban tenggelam. Dan kapten segera menuju ke bagian belakang rombongan. Lalu, U-boat menembakkan torpedo ke arah Greyhound, dan torpedo dapat dihindari. Kemudian, kapal perang Harry melaporkan ke Greyhound bahwa dia mendapatkan 2 kontak musuh. Dilanjutkan kapal perang Dicky juga mendapatkan 1 kontak musuh, dan Eagle juga mendapatkan 1 kontak musuh. Jadi, kira-kira total ada 6 U-boat yang terdeteksi. Lalu Kapten Cross meminta untuk semua kapal perang di posisinya masing-masing. Radar memberikan posisi tiap musuh, tapi kemudian radar mengalami masalah, dan kapten meminta krunya untuk memperbaikinya. Namun perbaikannya butuh waktu, dan hal tersebut membuang-buang waktu. Jadi, kapten hanya mengandalkan radar seadanya, dan fokus ke bagian sonar. Rabu, penjagaan sore, 36 jam menuju perlindungan udara. Malam pun tiba. Lampu kapal dipadamkan, ganti ke mode lampu merah. Seharian kapten belum makan dan chef menyajikan makanan di anjungan untuk kapten. Selagi minum kopi, tanda mara bahaya muncul yaitu dengan adanya tembakan suar. Ketika sedang menembak musuh, ternyata di depan ada kapal dagang, dan kapten dengan segera meminta krunya untuk menghentikan tembakan dan memutar haluannya untuk tidak bertabrakan dengan kapal dagang. U-boat berhasil menyelinap di rombongan dan menembak salah satu kapal minyak Falco. Kapal perang teman menembak U-boat, namun arah tembakannya mengenai kapal Greyhound. Karena kondisi saat itu semua kapal dalam posisi gelap gulita, dan membuat salah satu kru kapal Greyhound terluka. U-boat mulai menyelam ke dalam laut dan melepaskan sebuah longsong peluru. Seketika, bagian sonar menangkap sinyal itu dan memberitahukan ke kapten. Lalu dengan segera melepaskan bom air. Namun, sonar melaporkan bahwa kontak tidak bergerak dan menganggap itu hanya tipuan. Kapal minyak akhirnya meledak dan anggota melihat ada korban selamat di laut. Lalu kapten mendapat laporan dari kapal Cadena bahwa kapal dagang yang ada di belakang rombongan rawan untuk diserang. Kemudian, kapten memutuskan untuk segera menyelamatkan korban selamat di laut, dan setelah itu akan segera melindungi bagian belakang rombongan. Ketika kapal Greyhound akan menuju bagian belakang, muncul ledakan dari kapal perbekalan Shortland dan tenggelam. Setelah itu, kapal Eagle, Harry, dan Dicky mendapatkan kontak dari U-boat, dan akhirnya mereka dan U-boat saling melancarkan serangan sepanjang malam. Kamis pagi, 26 jam menuju perlindungan udara. Laporan di pagi hari, tidak ada kontak musuh, dan kapal rombongan kehilangan 5 kapal. 2 kapal rusak. Kapal Eagle melaporkan ada kontak musuh. Lalu, kapal Greyhound akan membantu. Lalu, kru bagian persenjataan melaporkan ke kapten bahwa untuk bom air yang dimiliki tinggal 6 buah saja, dan menyarankan untuk tidak menyerang secara beruntun. Lalu, kapten menelpon Charlie bagian radar untuk menghitung jarak untuk mengambil jalur cepat agar bisa mendapatkan perlindungan udara. Dan itu membutuhkan 24 jam lagi untuk mendapatkan perlindungan udara. Tiba-tiba ada kontak musuh. Seketika semua kru dalam posisi tempur. Lalu kapal Greyhound mulai menembak ke posisi U-boat Jerman.
dan Diki mendekati U-boat untuk siap menyerang. Lalu Greyhound memberi ruang untuk Diki. Kemudian, kru memberitahukan adanya torpedo. Dengan sigap Kapten Krause memberikan arahan, dan torpedo tersebut hanya lewat saja. Bagian sonar memberitahukan U-boat Jerman ada di dekat Greyhound. U-boat tersebut mengalami kendala, tidak bisa menyelam akibat serangan dari Diki. Kemudian, U-boat berusaha mendekati dan menyelinap di sisi Greyhound. Greyhound menembakinya, namun tidak mengenainya akibat terlalu dekat dengan kapal. Setelah itu, giliran kapal Diki mengejar U-boat tersebut dan menembakinya. Dengan segera, Greyhound membantu Diki yang kesusahan karena U-boat berusaha mendekati kapal mereka. Kapal Greyhound sudah di posisi yang pas untuk menembak. Namun, kapal Diki masih menembaki U-boat tersebut. Kapal Greyhound menunggu untuk kapal Diki menyingkir dari sana. Tiba-tiba, sisi kapal Greyhound terkena tembakan dari U-boat dan mengakibatkan kru terluka dan meninggal. Kemudian, kapal Diki menjauh dari sana dan kapal Greyhound mulai menembaki U-boat tersebut dan mengenai lambung U-boat lalu tenggelam. Kapten Krause bertanya keadaan kapal Diki, dan kapal Diki terkena tembakan, tapi kapal mereka masih layak untuk berlayar. Setelah itu, Kapten Krause mengadakan upacara pemakaman untuk korban yang meninggal. Lalu, setelah upacara pemakaman selesai, tiba-tiba terlihat suar mara bahaya. Langsung semuanya menempati posisi masing-masing. Kapten Krause segera membantu kapal Diki, Eagle, dan Harry. Namun dari kejauhan, Kapten Krause melihat kapal tertembak. Kapal tersebut yaitu kapal Eagle. Dan Kapten Krause memastikan kondisi Eagle yang ternyata kondisi kapal tersebut banyak kerusakan dan memakan korban. Kapten kapal Eagle berusaha untuk memperbaikinya. Hari Kamis, penjagaan malam. 14 jam menuju perlindungan udara. Kemudian, kapal Eagle meminta izin ke Kapten Greyhound untuk meninggalkan kapal karena kerusakan di badan kapal yang besar dan sudah dipenuhi air. Kapten memberikan izin. Sekarang, kapal perang hanya tersisa Greyhound, Harry, dan Diki saja, dengan kondisi yang tidak cukup bagus, amunisi, dan bahan bakar yang menipis. Kapten menyarankan ke bagian radar untuk mengirim pesan ke Angkatan Laut Inggris untuk meminta bantuan segera. Dan Angkatan Laut Inggris menjawab pesan tersebut dan menyuruh mereka untuk menuju titik temu, yaitu 4 jam dari posisi mereka. Hari Jumat, penjagaan pagi, 3 jam menuju perlindungan udara. Kemudian ada 2 kontak U-boat Jerman. Greyhound menyerang sendiri. Diki menawarkan bantuan, tapi Kapten Krause meminta Diki untuk tetap waspada mengawasi sekitarnya. Setelah itu, terlihat U-boat Jerman di permukaan. Lalu, U-boat menembakkan torpedonya ke arah Greyhound. Di sela-sela itu, bagian sonar Greyhound melaporkan adanya torpedo. Lalu, kapal Greyhound berusaha menghindar torpedo tersebut. Namun, salah satu torpedo mengenai sisi kapal, tapi hanya sebatas menyinggol saja, dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian, Greyhound menembakkan meriam bertubi-tubi ke arah U-boat, dan U-boat terkena tembakan tersebut dan hancur. Tapi masih tersisa satu U-boat Jerman di sana. Namun, pada akhirnya, perlindungan udara datang. Pesawat bantuan yang sudah dijadwalkan akhirnya tiba dan membantu kapal Greyhound untuk menghancurkan U-boat Jerman. Dengan arahan dari Kapten Krause untuk menembak target musuh dan untuk memberitahukan lokasi musuh kepada pesawat bantuan. Lalu pesawat menjatuhkan beberapa rudalnya ke laut. Kemudian rudal tersebut mengenai U-boat Jerman.
dan hancur berkeping-keping. Lalu kapal perang Inggris datang. Di sana akhir dari tugas kapal Greyhound untuk mengamankan rombongan konvoi kapal sekutu. Dan tongkat komando diserahkan ke kapal perang Inggris Diamond. Tugas pertama Kapten Cross sebagai komando kapal perang ini terbilang bagus. Dia bisa membawa rombongan kapal dengan aman, walaupun ada beberapa kapal dan korban berjatuhan. Kapal perang Greyhound, Dickie, dan Harry berpisah dengan rombongan menuju ke pangkalan angkatan laut yang ada di Londonderry. Kemudian Kapten Cross pamit, menyerahkan komando kepada perwira yang standby untuk pergi ke kabin. Di jalan menuju kabin, Kapten melihat sorak-sorai orang-orang di semua kapal sekutu yang bangga dengan aksi heroik dari kapal Greyhound yang dapat mengawal konvoi dengan selamat. Dan akhirnya, Kapten Cross kembali ke kabinnya untuk beristirahat. Film pun berakhir. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.